selanjutnya di sini ada satu pertanyaan tapi ditanyakan oleh dua orang. Yang pertama oleh Denny dan yang satu Dia tidak sebutkan namanya. Pertanyaannya pendeta, saya mau tanya sekarang, siapa yang menciptakan setan? Yang pertama, di mana mula setan berada? Dalam penciptaan, siapa dulu yang diciptakan setan? Siapa dulu yang diciptakan? Setan dulu atau Adam dulu? Ini pertanyaan banyak sekali nih. Banyak sekali nih pertanyaan yang beredar. Jawabnya mungkin berurutan. Yang pertama, kedua, dan yang terakhir. Silakan pendeta. Baiklah. Ya. Terima kasih banyak. Allah tidak menciptakan setan. Setan tidak ada semenjak mulanya. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang memberikan gambaran sedikit kepada kita tentang apa yang terjadi di surga pada suatu saat di zaman kekekalan pada saat itu. Nah, beberapa ayat ini dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, lalu ada juga di dalam Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, lalu kemudian dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ada nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus, tapi sebenarnya bukan mengenai Raja Tirus, tapi menggambarkan apa yang terjadi pada suatu saat di masa yang lampau kepada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-14, "Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya." Perhatikan ayat 15. "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu, Allah menjadikan malaikat kerub yang tidak bercela. Pada hari penciptaan mereka tidak terdapat kekurangan atau kecurangan." Namun kalau kita baca selanjutnya, ayat ke-17 mengatakan, "Tapi karena kecantikanmu, engkau sombong." Nah, kesombongan dari malaikat ini digambarkan dengan lebih jelas dalam Yesaya pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur." Dalam bahasa lain mengatakan Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata, ini menggambarkan kesombongannya, "Aku hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Karena kesombongannya ini, maka ia pun jatuh. Entah bagaimana kesombongan itu muncul, satu misteri yang sungguh luar biasa. Akan tetapi Alkitab mencatat dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, bahwa Lucifer ini atau malaikat yang tidak ada kekurangan pada saat itu, pada waktu mulai timbul kesombongan dalam dirinya, maka ia mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Maka timbullah peperangan di surga, katanya dalam ayat yang ke-7 Wahyu pasal 12, timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi dari surga. Dengan kata lain, waktu diciptakan adalah malaikat yang sempurna, malaikat yang suci. Tetapi somehow timbullah kesombongan oleh karena kecantikannya dan kesombongan karena hal-hal yang lain. Dia menghasut malaikat-malaikat suci, dan ada petunjuk dalam Wahyu 12 bahwa sepertiga dari malaikat-malaikat itu dihasutnya dan mereka memberontak. Maka Lucifer ini menjadi setan, iblis, ular tua yang ada dalam Kejadian pasal yang ketiga. Jadi setelah itu baru kemudian Adam diciptakan. Bukan Adam duluan diciptakan, karena malaikat-malaikat sudah ada jauh sebelum Adam diciptakan. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta, cukup jelas ya jawabannya.